Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada kali ini saya akan membahas tentang ikhfa. Yang jelas ikhfa secara bahasa artinya samar ya. Namun ikhfa ini terjadi jika huruf nun sukun ataupun huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang ada 15 huruf. 15 huruf ikhfa itu huruf kaf, huruf qaf, huruf fa, dhad, ta, dhad, sad, shin, sin, zai, dhal, dal, jim, tha, dan huruf ta. Adapun sekarang kita akan mencontohkan pelafazan ikhfa-nya. Yang pertama, nun mati bertemu dengan sad. Bagaimana pelafazannya? Bagaimana cara bacanya? Yang jelas, sad itu huruf tebal, ya. Huruf yang tebal. Maka dengungan suara samar pada suara pelafazan ikhfa juga ditebalkan. Contohnya, yawsurkum, yawsurkum, alladzina hum 'an salatihim, 'an salat. Memang ada yang membaca dengan tipis terkadang ya. 'An salat. Namun pelafazan ikhfa yang benar, dengungan nun sukun ataupun tanwin langsung diarahkan ke huruf setelahnya. Tergantung huruf setelahnya. Jika huruf shad maka ditempelkan ke huruf shad dengungannya. A'aw salatihim yawsurkum. Ya. Contoh yang kedua yaitu nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Nun mati bertemu dengan huruf dzal. Jelas sama ya. Dengungan suara pelafazan samar pada ikhfa diarahkan ke huruf dzal. Mudzir, mudzir. Jangan sampai dibaca munzir, tidak. Mudzir. Di pelafazan ikhfa nun mati bertemu dengan dzal. Ataupun madzallazi, madzallazi. Ataupun juga sira'an dzalika, tanwinnya bertemu dengan dzal. Sira'an dzalika. Kemudian contoh selanjutnya, nun sukun bertemu dengan tha. Nun mati diarahkan ke huruf tha. Dengungannya diarahkan ke huruf tha ya. Mansura, mansura, min thamarihi, من ثقلت، من ثقلت جميعا ثم. Ya, kita akan membahas juga nun sukun yang bertemu dengan ta ataupun nun mati nun sukun bertemu dengan dal. Baik. Di antara pengajar-pengajar Al-Qur'an ada yang membaca nun sukun bertemu dengan ta ataupun nun sukun bertemu dengan dal seperti ini. Antum, nempel ya. Ataupun nun mati ketemu dal. Andada, andada. Pelafazan ikhfa nun mati ataupun tanwin bertemu dengan dal ataupun ta. Cara bacanya direnggangkan gigi bawah dan gigi atas sekitar 2 kertas. Sedikit sekali direnggangkan. Andada, antum, wala antum, wala antum. Pelafazan ikhfa nun sukun tanwin bertemu dengan dal ataupun ta. Kemudian yang akan juga kita bahas tentang huruf nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan kaf atau ikhfa ke huruf kaf ya. Pelafazan ini juga ada perbedaan di antara pengajar Quran di Indonesia. Ada yang mengajarkan dengan seperti ini pelafazan nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf kaf. Contoh misalkan yakuthun, dibaca seperti itu ya. Ataupun min kulli,
'adan kafaru. Maka pelafadzan yang benar sesuai yang kami pelajari dari guru kami, pelafadzan nun mati bertemu dengan kaf itu menempel, ya. Walaupun juga ada yang mengajarkan seperti tadi, yakuthun min kulli. Jadi jauh, ya. Jadi kita dekatkan dan kita tempelkan. Min kulli yankuthun adan kafaru. Nah, kemudian juga untuk pelafadzan nun mati bertemu dengan jim, ya, ada perbedaan juga, ya. Ada yang membaca pelafadzan nun mati bertemu jim seperti ini. Anjainakum. Nah, di sini pelafadzannya tetap dibuka, direnggangkan bibir kita ataupun direnggangkan gigi kita. Anjainakum, ajaakum, fasabrun jamil. Jadi bukan fasabrun ja, tapi fasabrun jamil. Kemudian nun sukun bertemu dengan shin, ya. Nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan shin. Juga ada perbedaan di antara pengajar Quran. Maka pelafadzan yang kita pelajari dengan seperti ini. Wa yanshuru min syarri. Tidak ditebalkan. Ada yang mengajarkan seperti ini, pelafadzan nun sukun bertemu dengan shin. Mi syarri, mi ketebalan. Kita tipiskan lagi. Min syarri liman syaa, liman syaa, liman. Jadi bukan dibaca liman syaa, tapi dibaca liman syaa. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta. Ya, nun sukun bertemu dengan ta ataupun huruf-huruf isti'la yang lainnya bertemu dengan huruf ta, huruf qaf, huruf dad, ya, yang juga termasuk huruf ikhfa, ya, huruf tebal dan juga huruf ikhfa. Contoh, sekarang nun mati bertemu dengan ta. Misalkan kita membaca kalimat al-tahharu, al-tahharu. Jadi bukan dibaca al-toh. Kenapa? Karena dia huruf tebal, ya. Maka diarahkan juga ke huruf ta secara langsung dan juga dibaca dengan tebal dengungannya. Dibaca dengan tebal dengungannya. Al-tahharu. Ya. Kemudian contoh nun sukun bertemu dengan qaf. Min qabli. Walaupun ada yang membaca seperti ini. Min qabli. Sebenarnya kalau kita membaca dengan pelafadzan yang belum sempurna pada pelafadzan ikhfa, bukan termasuk kepada kesalahan. Namun secara pelafadzan, secara bacaan dia belum sempurna, belum masuk kepada kesempurnaan bacaan. Kita sempurnakan bacaan kita jika sudah terhindar dari lahnun jali, kesalahan yang merubah arti, terhindar dari kesalahan khafi, kesalahan yang tidak merubah arti, dan yang terakhir setelah terhindar dari dua kesalahan ini kita menyempurnakan, memperfasih hingga bacaan kita sempurna 100%. Nah, contoh nun mati bertemu dengan qaf. Min qabli. Ya, didekatkan dan ditempelkan ke huruf qaf dengungannya. Min qabli, min qablihim, wa la in qulta sami'un qarib, sami'un qarib, fiha kutubun qayyimah, kutubun qayyimah. Contoh, nun sukun bertemu dengan dhad, ya, ataupun bertemu dengan huruf dhad, ya, sama-sama huruf ikhfa dan juga tebal. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Walaupun juga ada yang mengajarkan ataupun membaca min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tipis, ya. Kita tebalkan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Itu semua contoh-contoh dari bacaan ikhfa. Bacaan nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ammar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari support dakwah Ammar TV dengan cara subscribe dan like akun media sosial Ammar TV. Atau bisa juga dengan cara mengirimkan donasi ke rekening di bawah ini. Insya Allah donasi yang diberikan akan digunakan untuk kebutuhan dakwah Ammar TV. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا تطغوا في